Sorry banget tadi kelupaan mau di record. Nah, terus yang kedua ini agak beda ya dengan cara yang pertama tadi. Jadi yang pertama ini kita salin dulu nih rumusnya, biar nanti mempercepat waktu pengerjaan. Disalin, terus di data yang kedua, aduh, kita salin dulu nih, sama dengan data yang kedua, kayak tadi ya, kita tempel aja yang tadi udah disalin nih. Terus ini yang F13 ini kan tadi masih pakai batas atas kelas pertama ya, dikurang sama dengan tempel lagi. Nah, ini ganti, kan ini F13 nih, F13 itu yang 235. Yang 177, nah ini kita ganti dengan 14. Jadi kalau yang kedua itu rumusnya kontif pakai batas atas kelas kedua dikurang sama kontif pakai batas atas kelas pertama. Gitu. Jadi kalau udah kayak gini tinggal di enter. Nah, nah kalau udah kedua ini udah selesai, jadi kita tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, kalau pengen tahu frekuensi kita yang udah buat itu betul atau salah, tinggal kita jumlahkan. Jadi harus matching antara total frekuensi sama dengan jumlah data ya. Kalau misalnya ini ada salah, ada selisih, berarti itu belum betul frekuensinya. Terus kalau pengen cari frekuensi relatif itu tinggal nih, ini dibagi dengan, jadi kita ingin tahu frekuensi relatif itu kita ingin tahu batas atas kelas pertama, frekuensi kelas pertama ini berapa persen sih dari total frekuensi yang ada gitu. Dibagi dengan total frekuensi, ini kita kunci juga ya, karena kita nggak bakal pindah-pindah nih. Terus dikali dengan 100 presentasinya. Nah, kalau udah tinggal ditarik agak ke bawah. Nah, terus ini kita jumlahkan harus 100. Nah, kalau misal belum 100 berarti ini salah. Kalau misal udah 100 berarti udah betul. Nah, sekarang cari median. Cari median ini caranya itu dengan ada rumusnya sebenarnya nih median. Tinggal kita tambahin aja nih. Rumusnya itu median, terus klik batas atas, lalu batas bawah, di enter. Medianya segini ya. Tinggal kita tarik lagi aja biar lebih gampang. Nah, terus kalau udah buat tabel DF, ini kan tabel DF dan tabel DF kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sekarang kita buat yang lebih dari dan kurang dari. Komponennya itu adalah interval. Yang pertama itu adalah kelas atau interval lah ya. Nah, intervalnya itu pakai yang batas bawah. Jadi batas bawah ini kita pindahin ke tabel DF yang kolom interval. Semua batas bawah kita pindahin yang 77 sampai 77-nya. Terus satu lagi. Nah, kan ini udah 7 nih, udah 7 kelas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, terus yang terakhir, pakai batas atas kelas yang terakhir. Berarti pakai yang ini. Untuk yang di 8. Karena dari sini nanti kita bakal ngebuat logif di tabel kurang dari dan lebih dari ini. Nah, jadi yang 7 ini dia pakai yang ini, batas bawah sampai 7 kelas itu. Terus yang kelas ke-8-nya dia pakai batas atas kelas terakhir itu. Setelah itu kita pindahkan dulu yang kolom frekuensi, disalin aja dari yang frekuensi yang tadi. Lalu yang kurang dari, Fkum kurang dari, dan Fkum lebih dari. Nah, Fkum yang kurang dari ini pasti kolom pertamanya itu, baris pertama itu adalah nol. Terus baris kedua ini, cara hitungnya itu tinggal 10 ditambah
nol. Terus kalau udah ini tinggal ditarik aja sampai bawah. Nah, angka terakhirnya itu harus sama dengan jumlah data atau jumlah frekuensi lah ya, sama aja. Jadi angka terakhirnya itu harus sama dengan ini dan ini. Berarti kalau udah sama dia udah betul. Kalau belum sama berarti masih ada yang perlu dikoreksi. Kalau yang lebih dari itu sebaliknya. Yang paling kita mulai dari kalau yang kurang dari kita mulai dari yang paling atas. Kalau yang lebih dari kita mulai dari yang paling bawah. Jadi nanti di bawah ini nol terus baris kedua itu sama dengan kita tadi nih. Tapi yang paling bawah 12 ditambah dengan nol. Nah, kalau sudah tinggal ditarik aja. Tuh 80 juga berarti ini udah betul ya. Nah, kalau udah jadi nih tabel-tabelnya, barulah kita lanjut untuk membuat histogram, poligon, dan ogive. Pertama-tama kita buat histogram dulu ya. Blok data nih, dari blok data yang, terutama yang blok itu, yang di blok itu adalah yang frekuensi ya. Entahlah, pengen ngeblok FR atau frekuensi, nanti kan kita ganti juga datanya. Blok dulu nih, blok dulu. Terus kita ke data, cara ngebuat histogram ya. Di blok F frekuensi dan tabel sampingnya, terus kita ke buat ke pilih ke data, klik ke sisipkan, sisipkan. Sisipkan, terus pilih yang ini nih, bagan kolom atau batang. Pilih yang ini nih, yang kedua, yang kedua. Nah, tapi kan ini masih diagram batang ya. Kalau histogram itu harusnya ini nggak ada jarak nih, rapet satu sama lain. Jadi ini kita edit dulu nih. Ini kan ada celah nih, ada gap. Gapnya kita nolin dulu. Nah, ini ini udah jadi histogram, cuman belum mencerminkan data yang kita buat. Jadi kini kita edit dulu nih. Dengan cara klik kanan di bagian histogramnya, terus pilih data. Nah, series yang pertama ini yang vertikal ya. Yang sebelah kiri ini adalah yang vertikal, yang sebelah kanan ini yang horizontal. Kita yang horizontal dulu deh. Yang horizontal ini adalah diisi dengan median, diisi dengan kolom median. Nah, di enter aja, oke. Terus yang vertikalnya diisi dengan frekuensi, baru yang frekuensi. Ini udah diisi frekuensi nih. Tinggal di oke. Oke. Nah, ini udah jadi nih apa namanya? Histogramnya. Tinggal kalau pengen dirapiin ya silakan ya. Yang penting tahu cara buatnya gitu. Ini histogram. Terus kita cara buat ogive. Cara buat ogive itu sama dengan sama aja kayak cara buat histogram. Di blok dulu tabel ini, terutama yang frekuensi yang ada frekuensinya ya. Terus sisipkan. Kalau tadi yang histogram tuh pakai yang ini, kalau yang poligon tuh pakai yang bawahnya. Nah, bebas dah pilih yang mana. Yang ini aja nih. Nah, terus kita edit dulu nih. Kita edit dulu. Klik kanan lagi, pilih data. Terus karena kita butuh satu doang, jadi seri data dua kita hapus. Ini sama aja kita masukin frekuensi juga yang vertikalnya ya. Udah. Terus yang horizontal kita isi kolom media. Sama kayak tadi cara buat histogram. Nah, terus kita oke aja. Sip. Udah jadi nih. Nah, cuman Bu Dewi kan sering nyuruh kita ini ya. Buat histogram plus poligonnya. Jadi dua grafik ini jadiin satu. Nah, kalau itu cara buatnya gimana? Cara buatnya mirip-mirip sebenarnya. Tinggal kita blok aja nih frekuensi dan tabel di sampingnya. Lalu kita sisipkan. Pilih yang tabel aja nih. Tabel. Pilih yang kedua. Nah, terus kita klik kanan. Kita klik dua kali dulu biar kita rapetin dulu nih celahnya. Nah, udah. Terus kita klik kanan. Pilih data. Terus yang bentar kita geser dulu dah tabelnya biar enggak. Nah, klik kanan, pilih data. Yang horizontal ini pakai data yang median. Ini yang ini. Di enter. Oke. Lalu yang seri data 2 ini kita edit aja.
Jadi kita namain poligon. Terus datanya pakai data yang frekuensi. Nah, jadi baik seri satu dan seri 2 ini kita pakai data yang frekuensi gitu. Kalau udah kita tinggal oke. Nah, kan ini masih masih histogram semua ya bentuknya. Cara jadiin histogram dan poligon ini kita klik kanan, lalu ubah seri tipe bagian. Kita klik ke combo, pilih yang pertama. Nah, nah nih udah jadi nih. Histogram ada dan OGIF-nya pun ada. Kalau pengen buat histogram dan OGIF, tuh. Oke ya, kita taruh sini dulu. Terus yang terakhir disuruh buat OGIF. Nah, OGIF ini berasal dari tabel fkum kurang dari dan lebih dari. Jadi kita tinggal blok fkum kurang dari dan lebih dari. Lalu kita kesisipkan, pilih yang tadi yang grafik ini, pilih yang ini, keempat. Dah, udah jadi nih OGIF nih. Gitu doang kalau buat OGIF lebih simpel ya. Tinggal kita kasih judul aja nih bagannya ini bagian tentang apa. Kalau di sini kan bagannya tentang PPN terutang dari 80 perusahaan. Terus tabel kiri ini frekuensi, tabel bawah ini adalah jumlah PPN yang disetor oleh 80 perusahaan tersebut menyesuaikan dengan soal aja. Oh ini ya horizontalnya belum diubah nih. Kita ubah dulu. Nah kalau tadi kan si histogram dan si poligon ini horizontalnya itu pakai median. Kalau yang OGIF ini bagian horizontal itu diisi dengan interval dari tabel frekuensi kumulatif. Jadi interval ini yang kita isi nih. Bukan median ya. Kalau udah diisi tinggal oke. Nah udah ganti nih. Sip. Jadi ini histogram udah dibuat. Terus OGIF, ini poligon udah dibuat. Dibuat terus histogram plus poligon udah dibuat juga. Nah terus OGIF juga udah dibuat. Sampai sini nih soal satu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya, aman ya. Aman ya? Oke lanjut ya yang kedua nih. Ini udah aman ya. Soal dua. Analisis berapa jumlah transaksi penjualan bulan tertinggi dan terendah. Berarti ini kita nyari max dan min. Max dan min. Lalu yang B, berapa rata-rata atau berapa min dari jumlah transaksi ini. Dan simpangan baku. Simpangan baku ini sama dengan standar deviasi. Lalu cek berapa kurtosisnya dan jelaskan. Oke guys, itu sama kayak tadi ya. Kita salin dulu datanya dari tabel soal ke Excel. Nah, ini kan masih jadi satu satu sel nih. Jadi kita buat jadi satu data per satu sel. Di blok aja ini, lalu kita ke data, alat data, text to column, berikutnya selesai. Nah, udah. Terus kita blok nih datanya ya. Kalau di blok kita copy, pilih tempat kolom yang ingin kita tempel, terus kita ke beranda, ke papan klip, tempel, klik yang transpose. Nah, udah jadi kolom nih. Yang tadi baris udah jadi kolom. Terus yang baris ini kita hapus aja. Apa ya? Nah, yang soal 2 ini sebenarnya lebih mudah ya, teman-teman. Kita tinggal ini ke data nih buat nyari max, min, terus kita mau nyari rata-rata, simpangan baku dan kurtosis. Itu kita tinggal ke bagian data,
Terus klik yang data analisis. Misalnya teman-teman di sini nggak ada menu data analisis, cara pengen diadainnya itu kita ke file, lalu ke opsi, klik yang add in, terus pilih yang analisa tool ini, pilih, lalu tinggal oke. Nah, terus nanti di sini ada nih data analisis. Kalau misalnya belum ada, di refresh aja nih Excelnya, biar ada. Kalau udah, kita tinggal ini, tinggal klik data analisis, lalu descriptive statistik. Oke. Nah, kita input trend. Nah, input trend ini kita isi dengan datanya sampai bawah. Lalu output range. Output range kita centang dan summary statistik. Summary statistik. Output range ini adalah kok ini sel yang dimana kita ingin tempel di mana gitu. Kita pengen tempel di sini doang kan, di sini. Ya udah, masukin output range-nya di sini, tinggal enter. Terus kalau udah input range tadi yang jumlah data ya sampai bawah. Output range itu tempat di mana sel ingin kita tempel. Lalu kita centang summary statistik. Lalu kalau udah tiga itu diisi, barulah kita oke. Nah, udah ketemu kan nih. Minnya udah ada. Terus standar deviasinya juga udah ada. Tadi kurtosis ya. Kurtosisnya juga udah ada. Max dan minnya juga udah ada. Kalau udah kayak gini, kita tinggal buat kesimpulan. Kesimpulan ini penting ya. Nanti kalau misalnya kita nggak buat, soalnya nanti dikurangi nilainya. Berarti yang pertama dulu nih, penjualan bulanan tertinggi dan terendah. Kita buat kesimpulannya dari 80 data perusahaan tersebut, jumlah transaksi bulanan tertinggi adalah, lihat nilai max-nya. Max-nya berarti 515. Adalah 515. Dan terendah, nah yang terendah nilai, lihat nilai minnya. Minimum 120. Tertinggi 515 dan terendah 120. Nah, ini sebenarnya kesimpulan tuh kata-katanya bebas ya. Asalkan dia mencerminkan datanya aja. Gak harus terpaku sama kayak gini. Bebas. Lalu yang kedua, min dan max udah. Lalu min min atau rata-rata dan standar deviasi. Dari data 80 perusahaan tersebut, rata-rata, ini kan data tentang PPh badan ya. Jadi rata-rata setoran PPh badan adalah, kita lihat tadi, minnya adalah 317,5. Jadi PPh badan adalah 317,5. Nah, udah. Minnya udah, langsung kita ke simpangan baku atau standar deviasi. Ini yang ini guys, 116. Nilai simpangan baku atau standar deviasi pada 80 data perusahaan di atas adalah 116,18. Di atas atau di bawah rata rata. Sip. Lalu yang C, berapa kurtosisnya dan jelaskan. Baik, kita buat simpulannya juga, termasuk ke dalam jenis kurtosis pelatih
kurtik karena nilainya nilainya adalah min 1,2 di bawah nol. Kalau pelatih kurtik itu di bawah nol. Terus ada jenis-jenis yang lain kan, ada tiga jenis kurtosis. Kalau yang ini khusus untuk pelatih kurtik. Yang di bawah nol itu pelatih kurtik, terus yang di atasnya itu gue lupa ya, nanti dibaca ulang aja. Di bawah, di bawah tiga, di bawah tiga bukan di bawah nol. Nah kalau di bawah tiga ini artinya si data itu sangat fluktuatif, nilainya sangat fluktuatif. Nah, udah nih dari max dan min udah, rata-rata udah, simpangan baku udah, kurtosis udah. Jadi kita udah menyelesaikan soal nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak soal nomor 2? Sekalian nunggu azan maghrib ya. Udah azan dah, aman BTW. Iya, bentar ya guys, gue buka dulu bentar ya. Guys, kita lanjut aja ya karena bentar lagi juga ini beres. Nah, soal yang ketiga itu tentang ini yang kemarin kita pelajari tentang distribusi normal, lalu ada Poisson binomial, Hipgeom, lalu ada multinomial. Nah, mungkin gue ingin ini ya bagi-bagi ini tips dari gue aja cara membedakan antara yang pertama tuh binomial, ada binomial, lalu ada Poisson, terus ada hypergeometric, yang terakhir ada multinomial. Nah, mungkin yang paling mudah untuk diidentifikasi dari keempat jenis ini yaitu multinomial ya, karena ini kita tuh suruh mencari peluang yang banyak kejadiannya. Nah, terus kalau yang Poisson, ini kita mencari kejadian dari rentang waktu tertentu. Nah, terus yang binomial dan Hipgeom ini sebenarnya agak agak rumit ya. Cuman kalau dari gua, yang binomial itu biasanya dia ada diketahui gitu peluang probabilitanya. Kalau yang binomial ya, diketahui probabilitas. Nah, ini simpelnya gue untuk mengidentifikasi soal-soal itu. Kalau misalnya dia probabilitas yang gak diketahui, terus kayak ada kata-kata rentang waktu tertentu, terus emang mencari peluang yang gak banyak kejadiannya, jadi itu termasuk keep geom. Kalau gue mengidentifikasinya seperti itu. Nah, ini udah nih, udah tahu ya. Langsung kita bahas ke soal aja nih. Pertama, data jumlah transaksi penjualan bulanan dari perusahaan-perusahaan terdaftar mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 150 juta dan standar deviasi 20 juta. Berapa probabilitas bahwa transaksi aset tersebut
lebih dari 170 juta. Nah, ini adalah merupakan soal distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal itu soalnya biasanya tuh diketahui rata-rata dan standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku. Nah, karena kita udah tahu nih ini distribusi normal ya, terus kita tinggal cari dari data-data ini kita eh, cari dulu yang diketahui, kayak misalnya minnya berapa. Minnya tadi kan udah diketahui itu ada 150 juta. Lalu kita cari dengan eh, X. Standar deviasi dulu aja deh. Standar deviasi. Standar deviasi kan udah tahu juga nih 20 juta. Lalu yang mau kita cari yaitu 170 juta. Nah, ini adalah X-nya. X-nya 170 juta. 170 juta. Barulah kita cari standar, eh, kita cari distribusi normalnya. Lambangnya itu P. Terus karena kita mencari lebih dari 170 juta, berarti X-nya itu lebih dari 170. Ini yang mau kita cari. Nah, rumusnya itu adalah norm. Distribusi normal. Rumusnya norm dis. Norm dis nih ada clue-nya nih. Pertama kita isi X, lalu kita isi min, lalu kita isi standar deviasi, lalu yang terakhir adalah kumulatif. Nah, kumulatif ini diisi dengan false apabila dia diminta misalnya misalnya diminta tepat 170 juta, berarti kita pakai false. Kalau misalnya dia lebih dari atau kurang dari, di situ kita isi kumulatifnya true gitu. Jadi kita pilih X-nya, lalu standar deviasinya, lalu dengan kebalik ya, min dulu X-nya, lalu min dulu sama dengan standar deviasinya. Lalu kita kumulatif karena di sini dia mintanya lebih dari, berarti kita pakai logika true. Nah, terus guys, kemarin kata Bu Dewi juga, kalau misalnya lebih dari itu depannya ditambahin satu min. Kalau misalnya dia mintanya kurang dari, berarti udah nggak ada satu min. Tuh, karena ini lebih dari pakai satu min. Tinggal di enter. Berarti ini adalah 15. Kita perkecil aja lah ya angkanya biar nggak terlalu bingung. Eh, nah, terus biasanya itu dijadiin persen juga. Jadiin persen. Nah, terus koma lah. Nah, kalau udah gini kita buat kesimpulan ya. Ingat guys, kesimpulan itu penting. Aduh. Jadi, karena ini dia tentang penjualan bulanan, transaksi penjualan bulanan. Jadi, kesimpulannya jadi peluang penjualan bulanan perusahaan lebih besar dari 170 juta adalah 0,1587 atau 15,87%. Nah, udah. Nomor satu nih udah kita selesaikan. Tadi itu nomor dua. Dalam 50 faktur pajak terdapat 8 faktur palsu. Seseorang auditor mengambil 10 faktur secara acak tanpa pengembalian. Nah, iya, ternyata kalau yang hipergeometrik juga itu clue-nya ya, ada
kata-kata tanpa pengembalian. Nah, ini bisa dijadiin clue, guys. Tanpa pengembalian. Berapa peluang bahwa tepat dua faktur yang terambil adalah faktur palsu? Jadi kan kita udah tahu nih, karena dia ada kata-kata ini, berarti dia adalah hipergeometri. Sekarang kita cari, kita tulis dulu yang diketahui-diketahuinya ya. Kalau hipjam itu biasanya ada n besar, ini jumlah jumlah datanya 50. Lalu ada m besar. M besar ini adalah dari 50 ini berapa yang bisa salah gitu. Jadi kita di sini M besarnya itu 8. Karena dari lima puluh data faktur pajak terdapat kesalahan 8 yaitu faktur palsu. Jadi M ini adalah kesalahannya. Setelah itu kita cari N kecil ya. Terus N ini adalah sampel ya guys ya. Jadi 10. Jadi kita ngambil 10 faktur. Terus pengen dilihat berapa peluang faktur palsu dari 10 yang faktur yang diambil. Jadi L10 ini adalah sampel faktur. Ingat N ini adalah jumlah data, M ini adalah penyimpangan dari jumlah data, N ini adalah total sampel. Yang terakhir adalah X. X ini adalah data yang pengen kita cari. X-nya di sini berarti ada dua. Peluang tepat dua faktor berarti dua. Rumusnya berarti kita cari P-nya dulu. P adalah 10 sampel pengen diambil dua. Nah, P tiap jenis ini beda-beda ya guys penulisannya. Kalau yang distribusikan pakai PX sama dengan atau lebih dari ini. Kalau yang hy- hypergeometric dia P N titik 2 X. Karena N-nya 10 jadi N-nya 10 titik 2 2. Rumusnya hipgeom. Hypergeometric hipgeom. Nah, terus sampelnya ini lalu X itu populasi atau M number of populasi ini kumulatif ya karena dia kan di sini bacanya tepat ya tepat berarti pakai false. Nah, sebesar segini guys di pakai presentasi juga. Dan jangan lupa kesimpulan, jadi peluang tepat diambil dua faktur palsu adalah 0,0,3217 atau 32,17%. Eh, sip. Sip, nomor dua kelar. Nomor tiga nih sekarang. Tiga. Dalam suatu hari, rata-rata ada tiga wajib pajak yang melaporkan keterlambatan pembayaran PPh. Jika jumlah laporan keterlambatan mengikuti distribusi Poisson, berapa peluang bahwa pada suatu hari terdapat 5 laporan keterlambatan? Nomor tiga ini udah ketahuan banget ya pakai Poisson karena dia ada ada kata-kata distribusi Poisson. Seandainya dia nggak ada kata-kata distribusi Poisson, kita bisa analisis dari bahwa suatu hari terdapat tepat 5 laporan keuangan. Suatu hari berarti kan di sini ada rentang waktu ya. Sama kayak yang tadi ini. Kalau Poisson itu mencari kejadian dari rentang waktu tertentu di ini. Ini bisa jadi clue juga nih rentang waktu itu untuk distribusi Poisson. Semisal nggak ada bacaan ini. Jadi kayak gitu cara menganalisisnya ini termasuk apa?
Terus kita udah tahu nih kalau ini distribusi Poisson. Jadi kita tinggal mencari yang diketahuinya aja. Kayak mencari X. X-nya berapa tuh? Ada 5. X-nya 5. X ini adalah data yang pengen kita cari. Lalu rata-rata. Rata-rata 3 berarti min. Minnya ada 3. Selanjutnya adalah, nah kalau Poisson tuh biasanya yang paling dikit nih diketahuinya nih. Cuman X, min sama kumulatif. Kumulatif ini pengen ditulis pengen enggak apa-apa sih sebenarnya. Karena di sini dia nyarinya tepat, tepat 5 laporan, jadi pakai false. Nah, barulah kita cari P, X sama dengan 5. Karena kita nyari 5 laporan yang terlambat. Rumusnya, karena Poisson berarti Poisson dis. X min kumulatif berarti X min dan kumulatifnya. Nah, enter. Sini guys. Kalau dipersenin berarti 10,08%. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, peluang terdapat 5 tepat 5 laporan terlambat adalah 0,1008 atau 10,08%. Sip. Guys, kalau misalnya ada yang pengen ditanyain langsung disanggah aja ya. Lalu yang keempat nih, nomor 4. Dalam memeriksa faktur pajak, probabilitas menemukan faktur yang tidak valid sebesar 0,1 atau 10%. Dari 8 faktur yang diperiksa, berapa peluang terdapat tepat 2 faktur tidak valid? Nah, di sini kan nomor 4-nya ada kata-kata probabilitas. Udah diketahui nih probabilitasnya. Kita lihat. Probabilitas. Diketahui probabilitas artinya dia binomial gitu. Gitu aja guys. Jadi yang nomor 4-nya binomial. Tinggal kita masukin yang diketahuinya untuk nyari distribusi binomial. X diketahui X. X sama dengan 2 karena tepat 2 faktor yang tidak valid. Lalu setelah X, N. Jumlah data yang diperiksa 8. Lalu yang terakhir adalah probabilitanya. Tulis saja probabilita atau bisa P kecil. Biar singkat ya. 0,1. Pengen pakai persen juga nggak apa-apa sebenarnya. Pakai desimal juga nggak apa-apa. Tinggal kita cari P. X sama dengan 2. Tinggal cari karena binomial berarti binom dis. Binom dis. S. X. Terus yang N-nya. Lalu. hmm, Lalu karena dia tepat 2 faktor jadi pakai false. Duh, kenapa ini? Enter. Didapat segini. Kalau dipersenkan berarti 14,88%. Tinggal tulis kesimpulan. Jadi peluang didapat dua dua faktor tidak valid sebesar 0,1488 atau 14,88%.
Sip. Berarti yang kelima. Hasil audit pajak diklasifikasikan dalam tiga kategori. Patuh 60%, kurang bayar 25%, dan lebih bayar 15%. Jika dipilih di 10 perusahaan, berapa peluang hasil audit menunjukkan 6 patuh, 3 kurang bayar, 1 lebih bayar? Oke, kita lihat dulu nih. Karena dia banyak kejadian dan kita mencari peluang dari banyak kejadian, nih, mencari peluang yang banyak kejadiannya, multinomial. Berarti ini kita masuk multinomial. Udah dari ngelihat juga udah ciren gitu. Kalau ini multinomial. Karena dari banyaknya data, terus banyaknya peluang yang bakal kita cari. Nah, multinomial ini yang paling agak ribet ya sebenarnya. Cuman eh, maksudnya agak panjang pengerjaannya. Kita cari P-nya dulu nih. P-nya dulu kan ada 60%. Kita jadi desimalin aja lah ya. 0,6, 0,25, dan 0,15. Terus kita jumlah nih. Nah, di sini sebenarnya P ini kalau dijumlah harus hasilnya satu, guys. Kalau misalnya dia lebih dari satu, berarti dia salah. Karena kan peluang itu maksimal satu ya. Jadi di sini harus satu antara penjumlahan dari ketiga P ini. Setelah P kita cari dengan X. Cari X. X ini adalah peluang yang ingin kita cari. 6, 3, dan 1. Yang dijumlahin juga nggak apa-apa nih. Lalu yang pengen kita cari P dalam kurung 6, 3, dan 1. Barulah di sini kita pakai sebelum sebelum ini ada lagi sebelum ini guys, sorry. Ada di sini namanya P pangkat X. Kalau pangkat dia lambangnya itu tanda kutip. Jadi di sini 0,6 pangkat 6. Dipangkatin aja antara P pangkat X. Tinggal diseret barulah. Kalau tadi yang dua ini kan tadi kita sum ya, kita jumlah. Kalau yang P pangkat X ini kita kali. Jadi ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Ini. Nah, udah. Barulah kita mencari menggunakan rumus multinomialnya. Setelah mencari P, mencari X, dan mencari P pangkat X. Multinomial rumusnya. Nah, ini dipilih yang X. Yang ini, dan yang ini. Terus tinggal di enter aja. 840. 840 ini kita cari probabilitasnya. Belum selesai guys. Jadi udah ketemu 840. Kita kali nih 840 dikali dengan nih P pangkat X tadi. Didapatlah segini hasilnya. Nah, ini baru ketemu nih. Kalau jadi persen berarti 9,19%. Barulah kita buat kesimpulan. Ingat ya, yang rumus multinomial itu dari X data-datanya. Kalau udah ketemu ini pakai rumus tadi, barulah kita kali rumus ini dikali dengan hasil dari P pangkat X. Barulah kita ketemu nih peluang multinomialnya. Terus kalau udah ketemu ya udah kita tinggal buat kesimpulan. Jadi peluang didapat perusahaan 6 patuh, 3 kurang bayar, dan satu lebih bayar adalah 0,00 0,919 atau 9,19%. Sip. Dah, jadi udah beres nih dari kelima soal ini kita udah ngerjain. Yang tadi nomor satu kan distribusi normal. Nomor dua ini hypergeometrik. Nomor tiga ini tadi adalah Poisson ya, Poisson. Nomor empat ini adalah binomial. Dan yang kelima adalah multinomial. Mungkin tadi sih
untuk ulangan kita harus tahu dulu nih mengidentifikasi dari macam-macam soal itu termasuk apakah dia binomial, apakah dia Poisson atau apakah dia yang lain lah. Nih gue udah kasih tahu nih tips-tipsnya nih. Jadi tinggal dimengerti aja ya, dipahami. Oke, mungkin Astor dari Starbis itu aja ya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan antara soal satu, 2, atau 3. Silakan. Aman tidak? Aman tidak? Ya udah aku mau nanya dong. Boleh dah. eh ini kira-kira dari kamu nih, menurut kamu gimana supaya istilahnya kita tuh bisa ngafalin lah rumus-rumusnya. Apalagi kayak tadi rumus-rumus kayak binomial, Poisson itu kan kayak agak-agak panjang tuh. Ada tipsnya gak kira-kira? Tipsnya ya. Ya, Rumus Excelnya ya, Will. iya iya betul betul. Jadi sebenarnya dari pertama-tama dari ya kan ada soal nih, misalnya ada soal. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu nih. Ini termasuk apa aja nih soal-soalnya. Eh, termasuk ke dalam jenis apa, distribusi apa gitu. Apakah dia polynomial, apakah dia Poisson, atau dia hypergeometric atau multinomial. Dengan ada tips-tipsnya yang tadi gua kasih ataupun dari kalian udah tahu ya. Udah tahu sendiri gimana cara ngebedainnya itu udah bagus. Pertama. Kedua, kalau udah misalnya kita udah tahu gitu, ini termasuk binomial nih. Jadi kalau binomial kan kita harus mencari hal-hal yang diketahui. Contohnya nomor 4 ini kan binomial. Pertama, binomial tuh clue-nya itu ada probabilitas misalnya. Jadi P-nya, P probabilitasnya udah diketahui. Kita tulis P-nya, kita tulis dengan 8 ini sebagai N jumlah datanya, lalu ada X sebagai jumlah yang bakal kita cari. Nah, mungkin urutannya kalau yang diajar sama Bu Dewi dan yang biasa kita kerjain tuh, kita mulai dari X, baru ke jumlah data, baru ke P. Biar nanti pas di rumus binomial, kita tinggal ngurut aja dari X, N, P, sesuai dengan rumus di Excel-nya. Itu kalau binomial. Nah, kalau misalnya cara ngingetnya, mungkin eh, kalau misalnya kita susah paham nih, apa sih urutan-urutannya, kita hafalin aja gitu. Dari misalnya nih, dari hypergeometric, kita harus cari apa dulu ya? N, N kecil X. Nah, ini harus diingetin nih. Kalau misalnya kita belum paham ya, kuncinya kita ingetin dulu urutannya. Karena kan UTS sebentar lagi tuh. Dan mahamin ini mungkin agak agak lama ya kalau misalnya kita belum paham banget. Jadi kalau misalnya belum paham, tips dari gua, hafalin aja template-nya. Kalau misalnya si hypergeometric harus ada 4 data yang kita cari, M besar, N kecil, dan X kecil. Kalau misalnya Poisson, kita cuma cari dua X dan min. Kumulatif kan ini termasuk dalam rumusnya nanti. Kalau misalnya multinomial, nah ini yang agak agak panjang yang multinomial. Kita harus cari P, kita harus cari X, kita harus cari P pangkat X, lalu dikalikan, baru kita pakai rumus, baru nanti kita temukan probabilitanya. Kalau rumusnya itu mungkin gampang. Kalau dia binomial, ambil aja suku kata depannya. Binomial berarti binom dis. Poisson berarti Poisson dis. Hypergeometric berarti Hipgeom dis. Multinomial berarti multinomial aja. Kalau distribusi normal berarti norm dis gitu. Gitu paling sih Will. Oke, ada. Makasih ada. Oke, thank you Will. Yang lain ada mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, ini mau ditutup. Nah, sampai 18.15 dah. 18.15. Ada guys? Nggak ada ya? Oke, oke, oke. Kalau misalnya udah nggak ada, baik kita tutup aja ya. Ini sekian dari pemaparan dari matkul statis dari gua. Gua mohon maaf kalau misalnya kecepatan ataupun ada hal-hal yang tidak jelas ya. Nanti bisa
tonton ulang recordnya atau langsung tanya gue juga bisa. Mohon maaf banget atas ketidakjelasannya. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Gue ucapin terima kasih dan semoga kita UTS lancar untuk semua mata kuliah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada. Yo yo. Makasih, Dai. Yo, boleh live guys. Tidak. Beli apa aja. Yo.